Halo teman-teman, perkenalkan saya Feby Putri Rosari dengan NIM 211200042. Saya seorang mahasiswa gizi program sarjana Universitas Respati Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hipertensi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian definisi hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah sistolik yang mengalami peningkatan lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Pengukuran dilakukan 2 kali dengan selang waktu 5 menit dan dalam keadaan istirahat atau tenang. Kemudian selanjutnya kita masuk pada penjelasan klasifikasi hipertensi. Klasifikasi hipertensi menurut JNC yang ke-7 tahun 2003 ada 5 poin, yaitu tekanan darah normal, prahipertensi, hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2, dan hipertensi sistolik terisolasi. Tekanan darah normal yaitu tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan tekanan darah diastolik kurang dari 80 mm air raksa. Tekanan darah prahipertensi yaitu tekanan darah sistolik 120 sampai 139 mm air raksa atau tekanan darah diastolik 80 sampai 90 mm air raksa. Hipertensi tahap 1 yaitu tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mm air raksa atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mm air raksa. Hipertensi tahap 2 yaitu tekanan darah sistolik lebih besar dari 160 atau tekanan darah diastolik lebih besar dari 100 mm air raksa. Kemudian klasifikasi hipertensi yang terakhir yaitu hipertensi sistolik terisolasi. Tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih kecil dari 90 mm air raksa. Sekarang kita masuk ke bagian penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer tidak diketahui penyebabnya sebanyak 90%. Hipertensi primer tidak diketahui penyebab klinisnya. Hipertensi primer juga tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikontrol dengan terapi yang tepat. Hipertensi sekunder. Penyebabnya diketahui sebanyak 10%, yaitu karena gangguan kelenjar tiroid, kelainan pembuluh darah, dan penyakit kelenjar adrenal. Nah, poin selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab hipertensi. Faktor penyebab hipertensi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu faktor yang dapat diubah dan faktor resiko yang tidak dapat diubah. Faktor hipertensi yang dapat diubah yaitu seperti merokok, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi garam berlebih, dislipidemia, kemudian obesitas, konsumsi alkohol, faktor psikososial, dan stres. Poin selanjutnya yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah. Contohnya seperti umur, jenis kelamin, riwayat anggota keluarga, dan faktor genetik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gejala hipertensi. Hipertensi atau yang biasa disebut silent killer, hal ini karena biasanya penyakit ini tidak memiliki tanda atau gejala. Namun, beberapa orang dapat mengalami gejala seperti gelisah, sering mimisan, muntah, pusing, sakit kepala, sesak nafas, dan pandangan yang kabur. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Gejala seperti ini dapat terjadi jika tekanan darah lebih mencapai tahap yang mengancam jiwa. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang dampak hipertensi. Hipertensi yang berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai komplikasi, seperti penyakit stroke karena tekanan darah tinggi,
merusak arteri di seluruh tubuh. Arteri yang melemah atau tersumbat di otak akan meningkatkan terjadinya stroke. Kemudian terjadinya miocard infarct. Hal ini terjadi karena berkurangnya atau terhentinya aliran darah ke sebagian miokardium. Kemudian terjadinya penyakit jantung iskemik karena kerusakan pada pembuluh darah utama jantung. Selanjutnya, terjadinya gagal jantung. Hipertensi yang berkepanjangan membuat dinding pembuluh darah mengalami inflasi dan membentuk plak. Hal ini yang menyebabkan terjadinya gagal jantung. Selain itu, komplikasi hipertensi juga menyebabkan gagal ginjal. Pembuluh darah yang rusak mengakibatkan nefron yang menyaring darah tidak menerima oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan, sehingga ini menjadi penyebab utama gagal ginjal. Komplikasi hipertensi juga bisa menyebabkan retinopati, yaitu kerusakan yang terjadi pada retina atau lapisan dalam mata. Hal ini terjadi karena tekanan darah tinggi jangka panjang. Dan komplikasi hipertensi juga bisa menyebabkan kematian. Hal ini terjadi karena hipertensi menyebabkan berbagai macam komplikasi dengan berbagai macam penyakit mematikan. Sehingga penting untuk mencegah hipertensi sejak dini. Maka dari itu, poin selanjutnya kita akan membahas tentang cara mencegah hipertensi. Cara mencegah hipertensi tentunya dengan menerapkan gaya hidup sehat, seperti tidak merokok dan mengurangi rokok bagi perokok dan menghindari asap rokok bagi yang tidak merokok. Kemudian tips yang kedua yaitu mengurangi konsumsi garam atau natrium yang berlebihan. Kemudian mengurangi makanan fast food karena mengandung banyak natrium. Anjuran garam atau natrium yang disarankan yaitu mengkonsumsi garam 1 hari sebanyak 1 sendok teh saja. Kemudian tips yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol yang berlebih dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian tips yang keempat, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Dianjurkan untuk setiap kali makan mengikuti pedoman isi piringku, yaitu dalam 1 piring berisi lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, dan sayuran. Kemudian, jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian aktivitas fisik 30 menit per hari, dan pantau berat badan, kemudian minum air 8 gelas per hari. Juga menerapkan GGL atau rendah gula, garam, dan lemak. Kemudian, tips hidup sehat yang kelima yaitu meningkatkan aktivitas fisik dengan rajin berolahraga. Berolahraga dapat meningkatkan kesehatan jantung. Juga dapat mempertahankan berat badan ideal agar mencegah tekanan darah tinggi. Contoh aktivitas fisik yang bisa dilakukan yaitu seperti berjalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari. Oke teman-teman, sekarang saya telah selesai menjelaskan tentang apa itu hipertensi. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang apa itu hipertensi. Sekian dari saya, terima kasih.